Sebenarnya waktu saya diundang Kamti sama Win dan bilang ini festival jali-jali, saya langsung oke, setuju 100%. Karena untuk ngebahas Husni Tamrin menurut saya kata yang paling tepat kalau kita mau pakai term kebudayaan Betawi untuk memahami siapa Husni Tamrin, ya jali-jali. Jadi dalam term ini bukan dalam arti memuji Win sama Kamti. Jadi kebetulan mereka cerdas gitu. Oke. Jali-jali itu buah ya yang sangat terkenal di masyarakat Betawi. Dia bukan hanya dimasak menjadi bubur, tapi juga dia digunakan untuk membuat ornamen dekorasi untuk kamar-kamar orang perempuan Betawi. Tapi jali-jali itu juga menyumbang pada kosakata yang sangat penting yang jarang kita kenal hari ini, yaitu rapi jali. Apa rapi jali itu? Itu terjemahan dari kata yang makomnya lebih tinggi dari kata bersih, dari kata rapi. Dia lebih tinggi dari kata yang dikenalkan oleh Belanda, resik. Enggak, orang Betawi pakai resik, tapi kalau udah dipakai dengan rapi jali, ya lu bisa diterima sama mertua lu lah gitu istilahnya. Cool gitu maksudnya gitu. Nah, buat saya Husni Tamrin itu orang yang mengapa dia sangat menonjol, mengapa dia sangat istimewa? Ya karena dia satu-satunya yang rapi jali, yang bersih. Bukan hanya sebagai politisi dia punya reputasi yang panjang, bersih. Tapi kebersihan itu berasal dari sebuah nilai, virtue. Nah itu kan yang susah kita cari hari ini, virtue itu. Virtue itu, mana kita cari virtue? Jadi pertanyaan besarnya, dari mana Husni Tamrin itu punya virtue? Saya membaca dan mendapatkannya pada dua arus besar dalam latar belakang kultural historis keluarganya. Satu, dia dalam keluarganya itu ada arus Islam yang besar. Kalau kita baca Bob Herring itu arus santrinya dikatakan ya abangan sih, tapi dia santri gitu, terutama dari ibunya. Contoh paling gampang dia bikin masjid gitu ya Budi. Ya. Nah, kasih nama ibunya. Nah, itu arus Islam. Ya, virtue itu. Yang kedua, Tamrin dari dua garis. Itu ada nilai Eropa secara genealogis yang kuat, Belanda dan Inggris. Dan dua negara di Eropa ini adalah negara yang di akhir abad ke-19, awal abad 20 seiring dengan politik etis itu bicara tentang bagaimana membawa enlightened Eropa ke Hindia. Bagaimana membawa pencerahan yang gagal di bawah itu. Adalah politik etis. Walaupun jadinya adalah sesuatu yang justru kagak ada nilainya, nggak ada enlightenednya, nggak ada pencerahannya, karena banyak definisi tentang etis politik itu satu artinya superioritas kelas. European, Indo-Australian, dan Inland. Itu yang disaksikan oleh Tamrin. Wah ini nggak beres ini. Jadi Tamrin mewakili dua nilai itu. Nilai ketika Islam di awal abad ke-20 itu paling dekat pada orang duafa, paling orang kecil. Kita boleh cek hampir semua orang Islam yang bikin organisasi itu kiri, pasti sosialis. Bahkan Cokro nggak pernah baca buku sosialisme apa bikin buku Islam dan sosialisme. Bisa mendekatkan diri pada gagasan tentang sosialisme dalam konteks sebagai counter culture terhadap kolonialisme. Nah, jadi saya melihat Tamrin ini orang yang membawa dua nilai itu, nilai Islam dan nilai enlightened Eropa dalam dirinya. Dan kalau kita baca Pram jilid ketiga, Tetralogi Guru, kita akan menemukan itu bagaimana Pram bercerita tentang Tirto ketika menggadang-gadang ide untuk gagasan awal syarikat dagang Islam. Dia bilang ada tuh orang yang agak gimana gitu ya, super kaya di Somateng begitu, di Somateng, di sawah besar gitu ya, yang bisa, yang nggak kaya-kaya banget ya, agak sopan Pram mungkin, tapi dia mau gitu, mensponsori, membantu gagasan-gagasan yang kayak begini-gini gitu. Kasih Tirto datang. Jadi itu kita bisa melihat ya awal dari virtue itu ada di dalam diri Tamrin sejak dia muda. Bagaimana orang yang namanya itu Tamrin kemudian di sekolah dipanggil si Yakob karena di sekolah di Bible School.
yang Abdul Salim Nah iya kayak gitu-gitu. Itu kan kelihatan itu ya bagaimana dia menjadi masuk ke dalam dunia yang mengupayakan dia jadi si hitam berhati putih, tapi ya iya dia berhati orang kulit putih dalam artian hati enlightened Eropa sekolahnya, bukan menjadi hati si kolonialis. Itu kan yang paling menarik menurut saya pada Muhammad Husni Tamrin. Nah yang kedua adalah kita bisa melihat konsep Rapi Jali ini pada konteks zaman. Kenapa Tamrin memilih model pergerakannya dia itu pada jalur yang sangat berbeda, dan waktu itu dihinakan, diejek gitu oleh mayoritas termasuk Soekarno gitu. Foxtrot itu, saya ingat banget orang seperti Semaun sama Marco itu bilang itu golon-golon kekuasaan katanya kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada radikalisme begitu di dalam, nggak mungkin ada suara yang pro kepada pergerakan nasional begitu. Nah, itu bukan revolusi, bukan evolusi, bukan emansipasi, tapi involusi dianggap. Dia maju tapi nggak berkualitas, yang membusuk katanya. Itu demokrasi yang palsu, ruang demokrasi yang fiktif katanya. Nah, tapi buat Tamrin, dia menyaksikan kenyataan politik sejak awal abad ke-20 sampai tahun 26. Itu fenomena bagaimana dunia kolonial itu semakin represif. Itu Pak Toto ya. Semakin represif, terutama setelah tahun 1926. Dan kemudian kita bisa melihat bayangan Tamrin itu, ya visi dia ke depan itu betul semua, bahwa kolonialisme itu tidak pernah mengoreksi dirinya, yang disimbolkan oleh pernyataan Gubernur Jenderal De Jong, kalau perlu kita sudah di sini 300 tahun, kita akan 300 tahun lagi di sini. Jadi nggak insaf-insaf ini kolonialisme begitu, nggak kapok-kapoknya begitu. Dan Tamrin melihat itu jalan satu-satunya adalah menempuh jalan demokrasi yang dikatakan fiktif ini, ya, karena di sanalah dia bisa main Rapi Jali. Dan dia main sangat rapi, dan kita bisa lihat seluruh dengan bukti pidatonya Tamrin. Sangat rapi. Ya, mayoritas pidatonya nggak jadi kenyataan sih. Tapi kita bisa lihat bahwa apa yang ada di dunia pergerakan di luar Foxtrot itu punya triadenium, istilahnya Bob Harry. Apa simpul atau jembatan yang menyatukan gitu gagasan dari luar itu ke dalam Foxtrot. Ini yang menurut saya kita bisa melihat pilihan Tamrin itu adalah pilihan yang paling rasional. Kalau nggak bisa kita bilang paling cerdas dan paling tepat pada waktu itu, karena kenyataan dunia pergerakan itu tidak memungkinkan lagi, akan digulung semuanya, ya kan? Dan kami itu juga udah mulai dibuat kan. Dan Tamrin akhirnya orang yang paling keras menentang pembuangan politik pembuangan. Nah, yang ketiga, ketika Tamrin di Foxtrot itu dia membuktikan dan menjungkir balikan semua pernyataan stereotip, ya, tuduhan bahwa di Foxtrot itu gagasan dari pergerakan yang di luar yang sifatnya radikal tidak mungkin dapat buah, tidak mungkin disuarakan. Ya, Tamrin justru melakukan hal yang menjungkir balikan semua pernyataan tersebut. Dia bisa ulang-alik dari persoalan kacang hijau, harga minyak, sampai persoalan yang besar kayak buruh di Delhi nasibnya begitu, dengan punal sanksi. Dia bisa yang paling depan membela ordonansi sekolah liar ketika Dewan Toro itu pontang-panting. Ya. Kemudian dia bisa juga menjadi yang paling depan tadi yang soal pembuangan tokoh-tokoh pergerakan, dan dalam banyak hal menurut saya gitu. Dan hampir itu bisa menjadi bukti yang kemudian membuat seorang gubernur jenderal itu bilang, kayaknya nggak ada ya masa pergerakan mengalami suatu masa yang secerdas ini. Kita nggak bisa gulung karena dia di dalam sistem yang kita buat. Gimana caranya? Nah, itulah yang dilakukan Tamrin. Karena memang menurut saya dia benar-benar membuktikan orang yang Rapi Jali. Dia punya bakat untuk itu dalam darahnya, secara genealogis, secara
institusi pendidikan yang dia tempuh gitu. Dia semua unsur itu membentuk dalam dirinya untuk mampu bermain secara rapi. Nah ini menurut saya bagian yang menarik lagi adalah bagaimana cara kita membuktikan bahwa Muhammad Husni Tamrin itu, istilah Mas Toto tadi, kita nggak membesar-besarkan, kita nggak membuat mitos tentang Tamrin, bahwa dia memang radikal, bahwa dia memang keras. Contoh paling gampangnya kita pergi ke Karet Bipak. Paling gampang, pergi ke Karet Bipak dan lihat kuburan Muhammad Husni Tamrin. Pertanyaan adalah, siapa yang membuat kuburan Husni Tamrin? Siapa yang menjadi arsiteknya? Soekarno. Soekarno yang minta, saya akan mendesain makam Muhammad Husni Tamrin. Dia nggak hanya mendesain, dia pergi ke Bogor, mengambil batunya sendiri, bayangin. Dan pilihannya dia itu terkait dengan desain yang dia buat. Kenapa pilihannya? Dia tunjuk di tengah hujan, dia jalan, saya pengen batu yang itu, yang bulat, yang besar. Karena apa? Kebulatan tekadnya Tamrin, kebulatan visinya Tamrin. Dan batu yang bulat keras itu, itulah Tamrin. Kekerasannya itu, itulah Tamrin. Dia teguh. Dia apa? Orang PKS bilang siko ya. Ya Mas Yumi kan udah gak ada. Ya jadi menurut saya itu cara paling gampang untuk memahami tentang apakah betul Tamrin itu tidak seperti yang digambarkan. Apakah itu mitos? Itu gampang sekali misalnya. So jadi buat saya Tamrin itu sekali lagi, kalau kita mau bicara dia sebagai orang Betawi, ya itu yang paling menarik dari Tamrin sebagai orang Betawi. Dan term yang paling cocok untuk menjelaskan Tamrin justru dari term Betawi, dari term tentang rapi jali, tentang sebuah ungkapan dan peribahasa yang teman-teman bisa cek sendiri di dalam ungkapan dan peribahasa yang dibikin oleh Pak Abdul Hayat. Rapi jali, bukalah lema itu dan lihat definisinya. Dari situ kita bisa berangkat tentang siapa Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin, dia rapi jali karena dia punya nilai, dia punya virtue sebagai politisi. Nah kalau Mas Toto bilang ini kita belajar tentang keteladanan, kita pulang ke rumah sejarah karena kita hari ini perlu sumber keteladanan. Krisis kita kan krisis nilai Pak ya. Karena hari ini kita susah mencari keteladanan pada yang hidup. Kalau kita susah nyari keteladanan pada yang hidup, kenapa nggak kita pulang ke rumah sejarah dan hidupnya udah mati? Nah tawaran kita hari ini pada Tamrin, kita belajar tentang apa itu rapi jali. Rapi jali sebagai politisi. Ya. Politisi sekarang kan susah yang rapi jali, semuanya kotor. Semuanya jorok, bahkan lebih dari kotor. Ya, cemar gitu. Nah Tamrin itu sebaliknya, Tamrin itu cemerlang gitu. Dia bukan bersih, dia cemerlang. Yang rapi mungkin politisi sekarang tabungannya disimpan di mana-mana, rapi. Ya. Tapi Tamrin justru tabungannya yang dikumpulkan oleh keluarganya dalam periode panjang sebagai bagian dari Inlands Komandan itu habis di tangan Tamrin untuk diwakafkan bagi pergerakan. Bayangin, jadi ketika politisi sekarang udah nggak rapi jali, rapinya dalam keuangan doang, dalam tabungan, Tamrin kita merasa kerdil gitu. Tapi ketika kita cek dan biografi Tamrin soal uang, kita nggak ngelihat itu. Tamrin rapi menghabiskan harta keluarganya untuk pergerakan nasional, untuk mencapai Indonesia merdeka. Susah cari politisi yang hari ini crazy rich, super kaya, konglomerat, mewakafkan seluruh hartanya seperti Tamrin. Gampangan nyari kuntilanak daripada nyari politisi yang kayak gitu. So jadi saya pikir kita perlu hari ini pergi ke Tebet, itu festival jali-jali, karena kita diajarkan tentang satu hal yang sangat penting dari bahasa, yang seperti nutmeg ya, seperti kapsul kecil gitu, yang darinya kita bisa buka dan mendapat gizi yang besar gitu tentang apa yang bisa kita adaptasi untuk kekinian. Jadi
Terima kasih buat Win, terima kasih buat Yanti sudah sudah memilih jali-jali dan menemukan mau kita. Dendels itu justru membuat perubahan sosial yang sangat dramatis, terutama di antara petani yang dilibatkan dalam sistem yang katanya berbayar. Itu kita bisa dapat gambaran gampang dari dua hal. Satu dari yang Bremen, satu lagi dari Raden Saleh yang dibikin Masket itu. Ada satu lukisan kan tentang jalan apa Masket itu, puncak pas ya. Itu digambarkan orang-orangnya kayak benang tipis-tipis bertolak belakang dengan rumbai benang di pundaknya Dendels gitu. Kurus gitu. Dan kita bisa dapatkan informasi sejarahnya ya. Yang mengikuti rute akademik patuh pada metodologi gitu ya. Itu petani-petani itu bahkan tidak bisa bertani karena seluruh peralatannya dipaksa untuk menyelesaikan jalan raya. Bayangin coba. Masa sebelum kemudian kita mau ngomong Dendels ini baik budi, baik hati, kan ngehe menurut saya. Kalau dia Saya kesel sekali, kesel. Nah, termasuk sumber yang Mas sebut tadi. Ya. Apa tadi sumbernya? Al-Fatawi. Al-Fatawi. Ini dua hal sebelumnya. Ini Tamrin ya. Dan Hamid Al-Ghazali. Sebelumnya Pitung. Gara-gara siapa ini Al-Fatawi? Pitung adalah Pituan Pitulung. Saya menerbitkan disertasinya dan menerjemahkan disertasinya Madrid Batavia Baina. Itu cerita tentang underground, dunia bawah tanah dari kota Batavia, di mana jago-jago hidup itu karena respon dan akibat sistem partikuler, apa tanah partikuler. Ya. Itu satu, dia bukan tokoh fiktif, dia punya nama, namanya Salihun, dan nggak pernah jumlahnya 7 orang Pituan Pitulung. Ini apa tahu ini? Itu apa ya? Tapi kita jangan menghakimi Saya nggak menghakimi. Kita buat forum menghadirkan keluarga di Jakarta juga. Karena gampang menurut saya. Gampangnya apa? Bu Yasmin ya kisah itu pernah ngebahas itu dan bukunya sudah terbit. Iya, nggak apa-apa. Ini hanya makanya saya bilang underground, tanda kutip. Berarti yang mistik. Nah itu menurut saya kita harus berani bilang bahwa ini story. Iya. Ya kalau itu mau dianggap kalau itu mau dianggap history, ya buat saya itu problematis. Itu problematis buat kita hari ini. Ya karena apa? Karena kenyataan yang diuji secara metodologi itu tidak menggambarkan hal yang seperti itu. Tapi itu bukan sudut pandangan yang asal. Itu bisa dianut oleh setiap orang karena sejarah urusan kepercayaan agama. Saya nggak akan ngomong mempogrom saudara yang memilih pikirannya ada kepercayaan. Ntar itu uji DNA aja ya. Ya itu selalu si Tamrin itu. Ya. Jadi apa? Terus yang kedua soal pertanyaan ibu kita ini, yang paling menarik tuh kita harus tahu Tamrin ini binatang politik dan dia bergerak di sebuah sistem politik dan di sistem politik itu dia harus beraliansi. Saya ingat banget cerita Pak Abel Lapian, anaknya BW Lapian. Wakil Volkskrant dari Minahasa. Dia begitu gembira sebagai tokoh pers ketika dia itu terpilih sebagai anggota Volkskrant. Karena pikiran dia pertama adalah dia akan masuk sebuah fraksi yang dipimpin Tamrin yang namanya Fraksi Nasional. Tuntutannya jelas, pembelaannya jelas. Ya. Dari penghapusan undang-undang pidana, hak kebebasan berbicara seperti yang dialami oleh Soekarno, oleh Hatta, oleh Sahrir. Itu dilawan sampai berubah pasal itu. Ya. Persoalan ordonansi sekolah liar dan yang paling konkret sejak tahun 1939 ya, berdiri tahun 30 fraksinya itu. Tamrin yang menginisiasinya. Tahun 39 itu terang-terangan Indonesia merdeka hari ini juga ngomong di Volkskrant. Dan kenapa dia bisa ngomong begitu dan bisa mengancam
seperti Mas Toto bilang, kalau enggak saya apa Mas? Mundur kan? Saya mundur. Karena apa? Kalau Tamrin mundur sendiri, ya nggak soal. Tapi persoalan besarnya kan, dia punya gerbong. Nah hari ini kita nggak punya yang kayak gitu. Ya. Kita nggak punya yang kayak gitu. Itu persoalan besarnya menurut saya. Kalau kita lihat ya, bahwa yang memungkinkan Tamrin itu bisa. Karena dia memang bidang politik dan dia tahu banget bagaimana harus berpolitik. Di dalam Polsat dia bikin fraksi nasional, di luar dia bikin GAPI, dia bikin apa? Permufakatan PPKI itu. Jadi dia banyak punya kelompok penekan sebenarnya di luar dan di dalam. Kalau kita baca Pak Bob Hering, maka kita dipaksa itu untuk mengikis kepercayaan kita bahwa ada batas antara ko dan non-ko. Itu dipaksa itu kayaknya nggak benar itu. Ini yang seperti kata Mas Toto itu kan ditangkap di depan rumahnya tadi, di halaman depan rumahnya. Jadi ada orang yang jadi simbol kelompok non-ko kok ditangkap di depan rumah Tamrin. Kok waktu dia bebas yang jemput malah Tamrin dari penjaga suka miskin. Jadi apa benar ada non-ko dan non-ko, ada ko dan non-ko seperti kita belajar di sekolah-sekolah? Itu menurut saya yang paling mengguncangkan ketika membaca Bob Hering. Perasaan nggak ada gitu. Ya, saking radikalnya seperti Mas Toto bilang, dia mati sebagai tahanan politik. Jadi semuanya radikal dong, nggak seperti yang digambarkan oleh definisi ko dan non-ko. Tamrin orang yang bisa memainkan sikap radikal itu dengan rapi, sehingga harapan pemerintah Polres cuma lu mati buru-buru deh, caranya terserah. Boleh tambah dikit? Boleh. Itu kasih